Bedah Oke. buku, seri bedah buku lagi. 11 cara untuk seorang lulusan teknik perminyakan mendapatkan posisi yang lebih baik. 80.000 jam itu adalah 40 jam seminggu, 50 minggu setahun, selama 40 tahun. Karena itulah komitmen kita pada saat kita berkarya. Dalam hal ini Ya, sebagai seorang insinyur perminyakan. Halo Anton, selamat malam dari Abu Dhabi. Kembali di episode Dongeng Perminyakan. iya. Hai Mas Heru, saya di Aberdeen. Dongeng Perminyakan sudah tambah maju ke depan, Iya, menyediakan informasi-informasi yang berguna untuk dunia perminyakan nih. setuju. Ya. Jadi sekarang episode yang kali ini itu merupakan episode pertama dari sebuah seri yang kita sebut seri 11 cara untuk seorang lulusan teknik perminyakan mendapatkan posisi yang lebih baik dalam mencari pekerjaan. Betul, 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 betul. Bedah buku, Oke. seri bedah buku lagi. Ya, buku yang kita sudah sampaikan pada saat kita punya webinar kemarin, bukunya judulnya 80 jam. 80.000 Mas. Oh iya, 80.000 jam. Untuk ngingetin teman-teman, 80.000 jam itu adalah 40 jam seminggu, 50 minggu setahun, selama 40 tahun. Karena itulah komitmen kita pada saat kita berkarya. Dalam hal ini Ya, sebagai seorang insinyur perminyakan. betul. 80.000 Jadi hours. Yes. 80.000 hours, betul. 11 jam. Nah, untuk video yang pertama di seri ini kita mau kasih dulu summary-nya nih. Ya, Nanti beberapa video ke depan masuk adalah lebih dalam. yang kita bahas detailnya. Oke, Gimana, gimana Ton. Mas? Gimana Mas? Gimana Mas? Ya, ada 11 ya. Jadi mungkin nanti di video kita tulis satu-satu. Kira-kira Siap. gitu kan. Betul. Yang pertama adalah look after yourself and take care of the basics. Jadi kalau mau cari kerja, ya harus berubah dari gaya mahasiswa yang mungkin apa namanya seadanya, terus kehidupan yang mungkin tidak begitu teratur. Kalau bisa ya mulai untuk acting sebagai seorang profesional yang lebih rapih, lebih wangi mungkin, ya kan? Itu yang pertama. Rambut gondrongnya dicukur? Ya, bisa jadi begitu. Atau kalau kalau insinyur perminyakan yang wanita lebih tampil lebih proper. Oke, Yang kedua Mas? yang kedua, look after your mental health. Nah ini cocok sekali dengan generasi milenial atau generasi Z, Gen Z yang sekarang. Karena dengan adanya budaya instan dan budaya yang online yang mendunia, maka dibutuhkan juga untuk kemampuan untuk menjaga sanity, menjaga kesehatan jiwa, Mental. kesehatan Ya, mental. Betul. betul. Mental harus kuat. Betul. Jiwa muda, mental kuat. Mensana in corpore sano. Betul. Betul. Yang ketiga itu take advantage of positive psychology. Nah, Betul. ini baru nih, bahkan aku waktu membaca buku ini, Ton, Ya, ini zaman aku dulu lulus universitas, nggak ada belum yang ada ngajarin ini ya. yang Nggak ada juga yang ini. Jadi ngajarin ya. banyak eh, hal-hal yang baik dari dunia psikologi yang Mhm. bisa diambil. Oh, Paling gampang misalnya berpikir positif. Jadi pada saat mencari pekerjaan, harus pikir bagaimana positif. kita berpikir positif, Ya, bahkan mungkin mengambil beberapa filosofi pikir yang baik untuk mempersiapkan diri mencari kerja. Itu betul. yang ketiga. Tiga. Ya. Yang keempat, Yang keempat, rajin menabung. Nah, ini
Ini kembali dunia dongeng perminyakan selalu mengingatkan bahwa sebenarnya kita sebagai orang Indonesia itu sangat beruntung karena kita punya punya Pepatah, pepatah. pepatah-pepatah yang sudah terbukti. Salah satunya adalah rajin menabung. Berapapun dana yang kita punya, kita harus tabung. Hemat pangkal kaya. Kemudian yang kelima, Ton. Yang kelima Ya, adalah surround yourself with great people. Nah, ini ah jelas. ini jelas ya. Ada buku yang pernah aku baca yang mengatakan bahwa dirimu itu ditentukan dari siapa yang ada di sekitarmu. Betul, betul. Jadi Setuju pada aku. saat kita mencari kerja, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang eh, pesimis, ya kita ada kemungkinan jadi pesimis. Tapi kalau kita Betul. bergaul dengan orang-orang yang optimis, Op- ya mungkin akan menjadi optimis. Betul, Oke, betul. Yang itu keenam, yang keenam. Nah ini, do what you can to become more productive. Nah, pada saat kita lulus, menurut aku adik-adik kita insinyur perminyakan yang fresh, itu yang salah satu aset terbesar adalah waktu. Seperti orang lain juga ya. Nah, ya, bagaimana membiasakan diri untuk menjadi lebih produktif? Itu kunci, salah satu kunci. Kalau aku betul. pernah memberikan semacam diskusi dengan adik-adik yang aku bimbing bahwa kalau bisa kita jadi seseorang yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi bukan Ya, seseorang yang lebih baik dari orang lain, tapi mhm. seseorang jadi Heru hari ini itu Heru yang lebih baik dari Heru kemarin. Betul, Itu betul, betul. itu salah satu caranya adalah selalu produktif. Nah, Betul, apapun betul. lah, membaca, menulis, membantu orang tua, eh, me- Menghasilkan sesuatu lah pokoknya. iya, iya betul. Itu yang keenam ya, Ton. Betul Nah, keenam. yang Nah, ini ketujuh ini lucu juga nih, tidak seru nih. kalah pentingnya adalah learn how to learn. Belajar Betul, cara belajar. Ini betul, nanti kita bahas detail ini. Ini salah satu soft skill yang menurut betul, aku evergreen atau betul, everlasting, betul, akan selalu. betul, Anton, aku masih betul, selalu belajar saben hari. betul. Banyak Contohnya contohnya. dengan contohnya dengan membagi ilmu di dongeng perminyakan. We learn something Betul. new, Kita ya belajar kan? jadinya. Iya. Iya. Dari komentar-komentar, dari feedback, dari jumlah subscriber, dari Mencari editing topik juga. video, mencari topik dan lain sebagainya. Betul. Itu yang ketujuh ya, Ton. Yang Ketujuh. kedelapan, become more rasional. Nah, ini Ya, uh, mungkin sesuatu yang harus kita bicarakan di salah satu episode nanti, bagaimana menjadi rasional. Karena kalau kita emosional atau less rasional, pada saat kita mencari kerja itu akan berbeda. Kalau kita lebih berbeda betul. rasional, Lebih lebih kritis. mengerti, lebih kritis terhadap opportunity yang ada, lebih kritis terhadap Ya, siapa aku, kemampuanku, apa yang sudah aku pelajari, dan lain sebagainya akan lebih baik. betul. Oke, No- yang nomor 9 sekarang. ya nomor 9 itu teach yourself useful skill. Nah, ini hampir sama dengan nomor 7 tadi adalah karena kita punya waktu, jadi adik-adik kita yang lagi mencari kerja ini sebenarnya punya waktu, saatnya juga untuk mengajari diri sendiri dengan skill yang berguna. Paling Betul. gampang yang kemarin kita usulkan ke adik-adik Universitas Pertamina SPWLE Student Chapter, misalnya programming, misalnya Excel, Misalnya. misalnya Word, misalnya PowerPoint, ya, atau misalnya software-software perminyakan. Itu adalah Betul. saat ini adalah saat di mana kita belajar useful skill. Kalau masuk ke YouTube punya kuota, misalnya punya kuota, pakailah untuk masuk ke Udemy, masuk ke YouTube, belajarlah sesuatu Ya, yang berguna untuk mencari nonton dongeng kerja. perminyakan. Nah, boleh. Boleh.
Yang ke-10 ini agak apa namanya? Agak drastis nih idenya. Adalah Enggak juga. pindah kota. Nah, ini Betul. Pindah pada suasana ya. saat pada saat kita misalnya ini aku bisa beride. Misalnya aku ada di Jakarta, tapi Exxon Mobil ada di Cepu misalnya. Atau ada kota minyak di Balikpapan. Nah, kenapa nggak aku pindah ke Balikpapan? Aku Betul. coba di sana. Betul, Karena betul. kembali opportunity pekerjaan itu dekat di mana ada operational di situ. Kotanya di mana? Betul. Kotanya di mana? Misalnya kalau di Jawa Barat, kenapa nggak pindah ke Cirebon di mana ada Pertamina Operation Betul. offshore Northwest Java Sea. Betul, 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 betul. Tapi itu something yang menurut aku drastis, tapi menurut Anton mungkin enggak ya. Tapi bisa dibicarakan nanti. Bisa Nah, dibicarakan ya. yang terakhir ini eh, yang nomor 11 adalah become an expert and an innovator. Jadi Iya, apapun yang kita sudah pelajari, terutama aku selalu bilang sama adik-adik yang aku bimbing tugas akhir maupun kerja praktek adalah ini itu kerja praktekmu, ini itu tugas akhirmu. betul. Jadi you own that, milikilah itu sehingga kamu menjadi expert di bidang di topik itu. Ya, ya. Dalam, Karena jangan informasi ada. Ya, betul. Jangan berenang di permukaan aja, coba menyelam. betul. Itu. Karena pada saat menulis laporan kerja praktek maupun menulis laporan tugas akhir itu ada yang namanya tinjauan pustaka. Betul. Jadi informasi itu tersedia dan informasi yang sudah spesifik terhadap topik yang akan ditulis. Sehingga Ya, boleh dalamin itu terus kasih tahu, Pak, Bu, saya karena menulis tugas akhir saya tentang A, saya tahu lebih banyak tentang A. Itu betul. harus disampaikan. Nah, semoga 11 cara ini membantu adik-adik kita untuk mendapatkan posisi yang lebih baik pada saat mencari kerja. Betul. Terutama pada saat yang kita sampaikan itu leads, konversi dari leads menjadi opportunity. Ya. Sebelum menjadi negosiasi. Pada saat adik-adik kita melakukan atau fresh graduate engineer melakukan interview, pada saat leads sudah menjadi sebuah interview, harus siap. Betul. Dengan cara semoga dengan cara 11 dengan Melakukan 11 mengetahui 11 hal ini posisi lebih bagus. Betul. Wah, nggak sabar gitu. saya Mas untuk lebih dalam lagi. Tapi itu summary-nya. Nanti kita Ya. sampaikan aja tulis di episode Dunia Perkuliahan kali ini. Kita akan coba bahas ke episode-episode berikutnya. Siap. Oke. Itu dulu Anton. Ya, untuk episode pertama ini di seri ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Betul. Oke, Ton. Oke, sampai jumpa. Thank you. Bye. Bye. Sip. Masih belepotan, tapi biasalah kita kan. Hai Mas Heru. Anton. Hai. Kok barengan? Ganti. Kok barengan satu-satu? Siapa dulu? Mas Heru dulu deh. Oke. Ready, set, go. Ya.